Welcome to our channel. Selamat pagi para pencinta Riak Sabda. Berjumpa lagi bersama saya, Frater Sutrimo, calon imam Keuskupan Ketapang, dalam Renungan Riak Sabda edisi Jumat 10 Mei 2024. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita dan kepada para murid tentang kesedihan dan sukacita yang kita alami dalam kehidupan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang perempuan yang menderita pada saat melahirkan, namun mengalami kegembiraan dan sukacita yang besar setelah ia berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan mengalami kesedihan dan penderitaan. Namun, Yesus memberikan janji kepada kita semua bahwa kesedihan yang kita alami akan berubah menjadi sukacita. Yesus mengatakan bahwa meskipun saat ini kita diliputi oleh duka cita, kita diliputi oleh kesedihan dan penderitaan, namun pada saat kita melihat Dia kembali, kita akan mengalami sukacita dan kegembiraan yang penuh. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yesus ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki pengharapan dan kepercayaan bahwa setiap kesedihan dan penderitaan yang kita alami tidak akan berlangsung selamanya. Ada sukacita yang lebih besar yang menanti di depan kita. Ada sukacita dan kegembiraan besar yang menanti di depan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan sukacita tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun. Kita hanya perlu percaya dan menyerahkan diri kepada Dia. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul yang telah kita dengarkan, kita melihat bahwa Tuhan memberikan keberanian yang besar kepada Paulus untuk terus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Kita melihat bahwa meskipun banyak tantangan, namun Paulus diberikan keberanian oleh Tuhan untuk setia mewartakan Injil dimanapun dia berada. Tuhan menegaskan bahwa Dia akan selalu menyertai Paulus dan tidak akan ada orang yang menganiaya dia dalam pewartaannya tentang Injil. Ini mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang beriman untuk tetap berani, untuk tetap setia dalam iman dan pelayanan kita. Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa bersama kita dimanapun. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman duka cita bisa saja melemahkan kita dalam berkarya. Dalam pengalaman sehari-hari, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman muda, saudara-saudara yang terkasih,
mengalami penderitaan, bahkan mengalami penganiayaan, mengalami penolakan. Pada saat Bapak Ibu, teman-teman muda, saudara-saudari menghidupi Injil dengan sungguh-sungguh. Ada kalanya pada saat kita menghidupi pesan Injil, mewartakan kebenaran, kita mengalami penolakan, kita mengalami penganiayaan. Misal saja, dalam kehidupan bekerja, pada saat kita bekerja dengan jujur, pada saat kita bekerja dengan benar demi keadilan, tidak semua orang suka. Tidak semua orang menyukai perbuatan, tindakan-tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sangat nyata. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak semua orang menerima pewartaan kita tentang Injil. Dan itulah kenyataan yang kita alami. Dan itu sudah terjadi sejak zaman para rasul. Tidak semua orang menerima pewartaan Injil. Tidak semua orang menerima tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan karena Injil Kristus. Rasul Paulus dan para murid juga mengalami hal yang sama dalam karya pewartaan Injil. Sebagai contoh dalam bacaan pertama, pada saat di Korintus, Paulus ditantang oleh Galio. Bagi seorang pengikut Kristus, tidak ada penderitaan tanpa makna. Penderitaan murid-murid Kristus karena Injil sesungguhnya mendatangkan sukacita yang besar, mendatangkan sukacita yang meluap-luap bukan hanya di dunia, melainkan sukacita dalam keabadian di surga. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun dalam mewartakan Injil, walaupun dalam kehidupan kita sudah mencerminkan, kita sudah melaksanakan firman Allah, namun tidak jarang sekali lagi kita mendapat penolakan. Tidak semua orang bisa menerima pewartaan kita. Tidak semua orang bisa menerima perbuatan-perbuatan baik kita. Dan itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan sikap yang harus kita ambil adalah kita hendaknya tetap setia untuk mewartakan Injil, setia dalam menjalankan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tujuan terpenting dari kedua bacaan yang kita renungkan hari ini adalah mengingatkan kita sebagai umat Katolik bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami berbagai cobaan dan kesulitan. Kita akan mengalami tantangan, bahkan penderitaan. Namun perlu kita ingat bahwa Tuhan tetap bersama kita. Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun. Yang terpenting adalah sikap percaya dan kesetiaan kita akan karya-karya Kristus, akan karya-karya Allah. Dan kemudian pesan yang dapat kita ambil, pesan yang dapat kita renungkan lebih dalam adalah untuk tetap berpegang pada iman, tidak takut dalam menghadapi tantangan, dan kita tetap percaya bahwa sukacita akan datang setelah penderitaan-penderitaan yang kita alami karena Injil. Marilah kita menjalani kehidupan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak mudah jatuh dalam sikap putus asa saat menghadapi
cobaan. Semoga usaha-usaha kita dalam mewartakan Injil tetap kita lakukan dengan penuh iman dan sikap percaya kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.